Halo Sobat Jalan Terang. Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang terlihat sulit memahami atau menerima keberadaanmu? Mereka seolah merasa canggung, menjauh, atau bahkan merasa terintimidasi, meskipun kamu tidak melakukan apa-apa. Jika pernah, ini mungkin bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena energimu terlalu kuat adalah jiwa terpilih, seseorang yang membawa energi yang luar biasa. Di video kali ini, kita akan membahas tanda-tanda bahwa energimu terlalu kuat untuk sebagian orang dan bagaimana cara memahami serta memanfaatkannya untuk kebaikan. Simak sampai habis. Tahukah kamu bahwa orang dengan energi yang kuat seringkali membuat orang lain merasa tak nyaman? Ini bukan karena mereka jahat, tapi karena intensitas energimu membuat mereka merasa terlihat, atau terbongkar. Jiwa-jiwa seperti ini memiliki kekuatan yang besar, dan seringkali, dunia belum siap untuk sepenuhnya menerimanya. Apakah kamu salah satu dari mereka? Yuk, kita kupas lebih dalam tanda-tanda dan alasan di balik kekuatan energimu. Energimu membuat orang lain merasa terbongkar. Salah satu tanda paling nyata dari jiwa terpilih adalah energimu yang begitu kuat hingga mampu membuat orang lain merasa terbongkar secara emosional dan spiritual. Ketika kamu berada di dekat mereka, tanpa sadar kamu memancarkan energi yang seperti cermin, membuka sisi terdalam mereka yang selama ini mungkin mereka abaikan atau sembunyikan. Ini terjadi karena jiwa terpilih biasanya memiliki tingkat kepekaan dan ketulusan yang tinggi. Kamu tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga membawa energi yang jujur, penuh makna, dan murni. Ketulusan ini seringkali tidak biasa bagi orang lain, terutama mereka yang belum terbiasa menghadapi dirinya sendiri secara mendalam. Mengapa ini terjadi? Orang-orang yang menyembunyikan emosi tertentu, merasa tidak percaya diri, atau memendam luka batin biasanya akan merasakan ketidaknyamanan saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena energimu secara tidak langsung mengungkapkan hal-hal yang selama ini mereka coba hindari. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan seseorang yang memiliki keraguan besar dalam hidupnya, kata-katamu yang penuh keyakinan bisa membuat mereka merasa terintimidasi. Saat kamu menunjukkan ketulusan, orang yang terbiasa berpura-pura mungkin merasa terpojok karena mereka melihat kontras antara dirimu dan dirinya. Sebagai akibatnya, mereka mungkin merasa canggung, gelisah, atau bahkan memilih menjauh untuk melindungi diri mereka yang rapuh. Ini adalah respons alamiah terhadap energi yang terlalu kuat untuk mereka hadapi pada saat itu. Bayangkan kamu sedang berbincang dalam sebuah kelompok. Tanpa berniat menghakimi, kamu membagikan pemikiranmu tentang pentingnya kejujuran atau bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan keberanian. Bagi mereka yang sudah siap menerima pesan ini, kata-katamu akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Tetapi, bagi mereka yang belum siap, kata-kata itu bisa terasa seperti serangan, yang menyadarkan mereka akan kelemahan atau ketidaksiapan mereka. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki kemampuan alami untuk memancarkan energi yang kuat. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu membuat orang lain merasa dengan kehadiranmu. Bahkan tanpa berbicara, caramu membawa diri, ketenanganmu, dan keaslianmu bisa membuat orang lain merasa bahwa mereka harus menghadapi kebenaran di dalam diri mereka sendiri. Sisi positifnya, energi ini membuatmu menjadi pribadi yang secara alami membimbing orang lain ke arah pertumbuhan. Bahkan jika mereka merasa tidak nyaman pada awalnya, energimu seringkali menjadi pemicu bagi mereka untuk berubah. Tidak sedikit orang yang, setelah mengenalmu, merasa termotivasi untuk memperbaiki diri, menjadi lebih jujur, atau menghadapi sisi gelap yang selama ini mereka hindari. Namun, tantangan dari kekuatan ini adalah bahwa tidak semua orang siap untuk menghadapi perubahan. Sebagian orang mungkin merasa terlalu terintimidasi atau terganggu, sehingga memilih menjauh. Penting untuk memahami bahwa ini bukan karena kamu salah, melainkan karena mereka belum berada pada titik yang sama dalam perjalanan mereka. Apa yang harus dilakukan? Sebagai jiwa terpilih, tugasmu bukan untuk memaksa orang lain berubah, tetapi untuk terus memancarkan energi positif tanpa mengharapkan respons tertentu. Biarkan mereka yang siap menerima energimu datang secara alami, dan hormati mereka yang belum siap dengan memberikan ruang bagi perjalanan mereka sendiri. Ingat, energi yang kuat seperti milikmu adalah anugerah yang bisa membawa perubahan besar. Jangan pernah meredupkan cahayamu hanya karena orang lain belum siap menerimanya. Sebaliknya, teruslah bersinar, karena suatu hari nanti,
Mereka yang membutuhkanmu akan menemukan keberanian untuk menghadapi energimu dan mengambil pelajaran dari kehadiranmu. Kamu sering dianggap berbeda atau sulit dipahami. Sebagai jiwa terpilih, kamu mungkin sering merasa seperti tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan di sekitarmu. Orang-orang mungkin memandangmu sebagai seseorang yang berbeda. Bukan dalam arti negatif, tetapi lebih kepada mereka tidak bisa memahami cara berpikirmu atau tujuan hidupmu. Ini karena jiwa terpilih biasanya beroperasi di frekuensi energi yang lebih tinggi. Contohnya, saat orang lain sibuk membahas tren terbaru atau masalah kecil sehari-hari, kamu mungkin justru berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah besar, mencapai pertumbuhan spiritual, atau menciptakan dampak positif bagi dunia. Perbedaan ini seringkali membuat orang lain bingung atau merasa tidak nyambung denganmu. Selain itu, kamu memiliki standar moral dan nilai-nilai yang tinggi. Kamu cenderung bertindak berdasarkan prinsip, bukan karena tekanan sosial atau keinginan untuk diterima. Hal ini bisa membuatmu terlihat sebagai seseorang yang keras kepala atau sulit didekati bagi mereka yang tidak berada di frekuensi yang sama. Respon orang terhadap energimu bisa sangat beragam. Ada yang kagum, beberapa orang melihatmu sebagai sosok yang luar biasa karena keteguhan prinsip dan cara pandangmu yang mendalam. Mereka merasa terinspirasi oleh keberanianmu untuk menjadi diri sendiri. Ada yang bingung, sebagian orang merasa kesulitan memahami motivasimu. Mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa dia begitu serius? Atau kenapa dia tidak seperti kebanyakan orang? Ada yang merasa terintimidasi karena energimu yang kuat. Beberapa orang mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak mampu mengimbangi caramu berpikir dan bertindak. Respon-respon ini seringkali membuatmu merasa terisolasi, terutama jika kamu tidak menemukan orang-orang yang bisa memahami siapa dirimu sebenarnya. Namun, ini adalah tanda bahwa energimu memang berada di level yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu memiliki perspektif unik sebagai jiwa terpilih. Perspektif unikmu seringkali melampaui cara berpikir konvensional. Kamu mungkin memiliki visi besar untuk hidupmu atau dunia di sekitarmu, sesuatu yang orang lain sulit pahami karena mereka belum mencapai tingkat kesadaran yang sama. Misalnya, ketika orang lain sibuk mengejar kesuksesan material, kamu mungkin lebih fokus pada kebahagiaan batin atau kontribusi terhadap masyarakat. Kamu memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar seperti, apa tujuan hidup saya? Atau, bagaimana saya bisa membuat perbedaan? Bagaimana cara menghadapi situasi ini? Jika kamu sering merasa berbeda, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menerima dirimu apa adanya. Ketidaksesuaian ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Kamu adalah pelopor, seseorang yang dirancang untuk membawa perubahan, bukan sekadar mengikuti arus. Jangan takut jika orang lain tidak memahami dirimu. Orang-orang yang tepat, mereka yang siap menerima energimu dan mendukung perjalananmu, akan datang pada waktunya. Sementara itu, tetaplah setia pada nilai-nilaimu dan terus kembangkan potensimu. Ketika kamu merasa dianggap berbeda atau sulit dipahami, ingatlah bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu. Jiwa-jiwa yang unik seperti kamu adalah pemantik perubahan, pembawa cahaya yang akan membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. 3. Kamu menarik dan menjauhkan orang secara bersamaan. Sebagai jiwa terpilih dengan energi yang kuat, kamu mungkin menyadari pola unik ini. Di satu sisi, kamu memiliki kemampuan untuk menarik orang-orang tertentu yang merasa terinspirasi oleh kehadiranmu. Tetapi di sisi lain, ada juga yang merasa terintimidasi atau memilih menjauh darimu. Ini adalah dinamika alami dari auramu yang luar biasa. Energimu ibarat magnet yang kuat. Ia tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki sisi yang menolak orang-orang yang belum siap menerima intensitas atau kejujuran yang kamu pancarkan. Fenomena ini sering membingungkan, terutama jika kamu tidak menyadarinya atau belum memahami dampak energimu terhadap orang lain. Mengapa kamu menarik orang tertentu? Orang yang merasa tertarik padamu biasanya adalah mereka yang mencari perubahan, pertumbuhan, atau inspirasi dalam hidup mereka. Energimu yang tulus, autentik, dan penuh makna membuat mereka merasa aman dan termotivasi. Mereka mungkin melihatmu sebagai seseorang yang memiliki kedalaman, keberanian, dan wawasan yang jarang mereka temui pada orang lain. Sebagai contoh, kehadiranmu menenangkan banyak orang yang merasa damai hanya dengan berada di dekatmu. Energi positifmu memberi mereka ruang untuk merasa diterima apa adanya. Caramu berbicara membangkitkan semangat,
kata-katamu seringkali sederhana, tetapi penuh makna. Tanpa kamu sadari, kamu menyentuh hati orang-orang dan memberi mereka sudut pandang baru tentang hidup. Auramu memancarkan harapan bagi mereka yang sedang dalam kegelapan atau menghadapi kesulitan. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa ada jalan keluar, bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar. Orang-orang ini adalah mereka yang siap menerima energimu. Mereka mungkin tidak langsung mengatakannya, tetapi interaksi denganmu meninggalkan dampak mendalam yang mengubah cara mereka melihat diri sendiri dan dunia. Mengapa ada orang yang menjauh? Di sisi lain, tidak semua orang siap atau nyaman berada di sekitar energimu. Intensitasmu, yang memancarkan kejujuran dan autentisitas, bisa terasa berlebihan. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang belum berdamai dengan diri mereka sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa mereka menjauh. Kamu membuat mereka merasa terlihat. Ketulusanmu memancarkan energi yang seperti cermin, membuat mereka harus berhadapan dengan sisi-sisi diri yang mungkin mereka coba sembunyikan. Ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak mampu mengimbangimu. Sebagian orang merasa bahwa energimu begitu besar hingga mereka merasa kecil di hadapanmu. Ini bukan karena kamu merendahkan mereka, tetapi karena mereka sendiri belum percaya diri untuk menerima kehadiranmu. Auramu membuat mereka defensif. Kadang, orang yang belum siap menghadapi kebenaran atau perubahan cenderung merasa terancam oleh seseorang yang membawa energi positif dan autentik. Mereka mungkin merasa tidak cocok, atau bahkan cemburu pada kekuatanmu. Sebagai contoh, di lingkungan kerja, kamu mungkin pernah melihat rekan yang tiba-tiba menjauh atau menghindar tanpa alasan jelas. Padahal, kamu tidak melakukan hal yang salah. Ini adalah respons alamiah mereka terhadap energimu yang intens. Bagaimana menghadapi pola ini? Jika kamu sering mengalami situasi di mana orang-orang mendekat dan menjauh secara bersamaan, langkah pertama adalah memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu sebagai jiwa terpilih. Berikut beberapa cara untuk menghadapi dinamika ini. 1. Terima respon mereka dengan bijak. Tidak semua orang akan cocok denganmu, dan itu wajar. Ingat, kehadiranmu bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk membawa perubahan bagi mereka yang siap menerimanya. Jangan terlalu mengambil hati jika ada yang menjauh. Itu bukan cerminan dari siapa kamu, melainkan dari kesiapan mereka sendiri. 2. Fokus pada orang yang tepat. Alih-alih memaksakan diri untuk diterima oleh semua orang, fokuslah pada mereka yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Energi positifmu lebih baik digunakan untuk mendukung mereka yang siap bertumbuh dan belajar darimu. 3. Pertahankan integritasmu. Terkadang, saat kita merasa ditolak, ada godaan untuk mengubah diri agar lebih mudah diterima. Namun, penting untuk tetap setia pada siapa dirimu sebenarnya. Orang yang tepat akan datang ketika mereka siap, dan mereka akan menerima dirimu apa adanya. 4. Jaga keseimbangan energi. Energimu yang kuat harus dikelola dengan bijak agar tidak menguras dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk beristirahat, bermeditasi, atau melakukan hal-hal yang membantumu menjaga keseimbangan. Dengan begitu, kamu bisa terus memancarkan energi positif tanpa merasa kelelahan. Apa arti pola ini bagi perjalananmu? Pola menarik dan menjauhkan orang ini adalah tanda bahwa energimu memiliki kekuatan yang besar. Ini adalah bagian dari misi hidupmu sebagai jiwa terpilih. Kamu dirancang untuk membawa perubahan, menyebarkan kebaikan, dan menginspirasi mereka yang siap menerima kehadiranmu. Namun, ini juga berarti kamu tidak akan selalu cocok dengan semua orang, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang siap untuk menerima intensitas yang kamu bawa, dan perjalanan mereka mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai pada titik di mana mereka bisa memahami energimu. Kesimpulannya, dinamika ini adalah bagian dari siapa kamu. Terimalah dengan lapang dada, gunakan energimu untuk mendukung mereka yang membutuhkannya, dan teruslah menjadi terang bagi dunia. Karena meskipun tidak semua orang akan memahamimu, kehadiranmu tetap membawa dampak besar yang tidak bisa diabaikan. 4. Kamu menghadapi banyak ujian dan tantangan. Sebagai jiwa terpilih, kehidupanmu seringkali penuh dengan ujian dan tantangan yang tampaknya datang lebih sering daripada orang lain. Mungkin kamu merasa seperti menghadapi rintangan yang lebih besar, lebih sulit, dan lebih kompleks daripada kebanyakan orang. Ini adalah salah satu karakteristik khas dari jiwa yang memiliki energi kuat. Tantangan bukan hanya terjadi sebagai bagian dari hidup, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan evolusi pribadimu.
Mengapa ujian dan tantangan datang begitu banyak? Orang dengan energi yang besar dan kuat, seperti jiwa terpilih, seringkali diberikan ujian yang lebih berat karena mereka dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar. Ujian dan tantangan ini berfungsi untuk mengasah ketahanan mental, emosional, dan spiritualmu. Tanpa tantangan, kamu tidak akan dapat mengembangkan kekuatan yang diperlukan untuk menjalani peran besar dalam hidup. Tantangan ini datang dalam berbagai bentuk, kesulitan pribadi, masalah dalam keluarga, hubungan, atau masalah internal yang harus dihadapi dan diatasi. Kesulitan finansial atau karir. Terkadang, perjalananmu ke arah tujuan hidup bisa melibatkan rintangan besar dalam hal pekerjaan atau keuangan yang menguji komitmenmu pada tujuan besar. Pertumbuhan spiritual. Ujian besar seringkali berhubungan dengan perjalanan batin yang bisa melibatkan keraguan diri, ujian keyakinan, atau pencarian jati diri. Namun, semua tantangan ini dirancang untuk mempersiapkanmu agar dapat memenuhi misi besar hidupmu. Kamu tidak hanya sekadar menjalani ujian, tetapi juga menjalani proses pembentukan diri yang akan membentuk karakter dan kekuatan batinmu. Setiap tantangan adalah batu loncatan yang membawa kamu lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih besar. Tantangan ini membentuk karaktermu. Setiap ujian yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk membentuk karaktermu. Ujian ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan dirimu. Misalnya, ketika kamu melalui masa-masa sulit dalam hidup, kamu belajar tentang ketahanan, ketabahan, dan keberanian. Ketika kamu menghadapi kekecewaan, kamu belajar untuk bangkit kembali dan melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran yang berharga. Sebagai contoh, kamu mungkin pernah mengalami kegagalan besar dalam karir, atau mungkin hubungan yang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan. Walaupun sulit pada saat itu, pengalaman tersebut telah mengajarkanmu bagaimana cara mengelola emosi, menerima kenyataan, dan mengembangkan rasa syukur meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Ini semua adalah bagian dari pembentukan karakter yang diperlukan untuk menjalani peran besar yang telah ditentukan untukmu. Selain itu, setiap ujian juga memberi kamu peluang untuk menyelami diri lebih dalam. Dalam menghadapi tantangan, kamu dihadapkan pada pertanyaan besar tentang siapa dirimu dan apa yang sebenarnya penting bagi hidupmu. Ini adalah panggilan untuk menghubungkan kembali dengan jati diri sejati, menggali potensi yang lebih dalam, dan membangun kepercayaan pada perjalanan yang sedang kamu jalani. Tantangan mempersiapkanmu untuk peran besar. Sebagai jiwa terpilih, kamu mungkin tidak hanya diberi ujian untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk membentuk dirimu menjadi pembimbing atau pemimpin bagi orang lain. Misalnya, seseorang yang telah melalui perjuangan dalam membangun karir dari nol, atau menghadapi kehilangan besar, akan memiliki kemampuan untuk memberi panduan yang lebih baik bagi orang yang sedang melalui situasi serupa. Dengan pengalaman ini, kamu dapat menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah, memberi mereka semangat bahwa mereka juga bisa bangkit. Jiwa terpilih seringkali diminta untuk membantu membimbing orang lain melalui tantangan hidup mereka. Dan untuk itu, kamu perlu pengalaman pribadi yang kuat sebagai landasan untuk memberikan nasihat yang tepat. Tanpa pengalaman dan ujian ini, kamu tidak akan dapat menyentuh kehidupan orang lain dengan menghadapi ujian dengan kesabaran dan keteguhan. Tantangan ini tentu bisa sangat melelahkan, dan terkadang kamu merasa seperti terlalu banyak beban yang harus dipikul. Namun, salah satu pelajaran penting yang datang dengan menjadi jiwa terpilih adalah belajar untuk bersabar dan tetap teguh meskipun jalan yang kamu tempuh penuh liku. Setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencerahan dan pemenuhan tujuan hidupmu. Untuk menghadapi ujian dengan lebih bijaksana, beberapa hal yang bisa kamu lakukan adalah melihat ujian sebagai kesempatan untuk tumbuh, alih-alih merasa tertekan, lihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bersandar pada kekuatan batin, temukan sumber kekuatanmu. Apakah itu melalui doa, meditasi, atau koneksi spiritual? Ini akan membantumu tetap fokus dan tenang. Cari dukungan dari orang-orang yang memahami. Meskipun perjalananmu mungkin terasa pribadi, jangan takut untuk mencari dukungan dari mereka yang bisa memahami perjalanan spiritualmu. Mereka bisa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi di saat-saat sulit. Apa makna dari semua ujian ini? Semua ujian dan tantangan ini bukanlah hal yang harus kamu hindari, melainkan bagian penting dari perjalanan hidupmu. Ujian ini membantu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk memenuhi tujuan hidup yang lebih besar.
Mereka juga mengajarkanmu bagaimana menjadi lebih empatik terhadap orang lain yang menghadapi kesulitan serupa. Sebagai jiwa terpilih, kamu bukan hanya dilahirkan untuk menjalani hidup yang biasa, tetapi untuk mencapai tujuan yang luar biasa, untuk memberi dampak, menginspirasi, dan membawa perubahan positif. Dan untuk itu, tantangan hidup adalah alat yang membantumu mencapai potensi tertinggi yang ada dalam dirimu. Apakah kamu merasa memiliki tanda-tanda ini? Bagaimana pengalamanmu menghadapi orang-orang yang sulit menerima energimu? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Jalan Terang, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Jalan Terang, tetaplah percaya pada kekuatan energimu dan gunakan itu untuk menjadi terang bagi dunia. Karena kamu adalah jiwa terpilih, dan dunia membutuhkanmu.